Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu tetap semangat belajarnya, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10 SMK, melanjutkan pembahasan di minggu lalu. Baik, untuk subbab minggu ini yang akan dibahas adalah mengenai pengukuran besaran fisika. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas nih, apa itu besaran. Ada besaran pokok, besaran turunan. Kemudian kita sudah membahas nih mengenai angka penting dan mengenai notasi ilmiah. Di sini Ibu ingin menunjukkan terlebih dahulu peta konsep pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama, kita ini akan membahas mengenai alat ukur. Jadi sebabnya tentang pengukuran yang kita bahas adalah alat ukurnya. Alat ukur apa saja? Yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Besaran pokok masih ingat ya minggu lalu, ada namanya panjang, massa, waktu, dan suhu. Ada 7 ya, yang akan Ibu bahas adalah alat ukur untuk 4 besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang, alat yang biasa digunakan untuk mengukur panjang ada 3. Yang pertama disebut dengan mistar, yang kedua disebut dengan jangka sorong, yang ketiga disebut dengan mikrometer skrup. Apa sih bedanya? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai alat ukur suhu. Alat ukur massa. Massa, alat ukurnya adalah neraca. Nanti kita bahas. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai alat ukur waktu. Waktu ada yang biasa kita gunakan jam arloji, kemudian ada yang biasa digunakan untuk guru olahraga kita untuk mengukur waktu, itu berupa stopwatch. Sering dengar ya kata stopwatch. Nah, yang keempat yang akan kita bahas adalah mengenai alat ukur suhu. Suhu atau biasa kita sebut dengan temperatur, itu digunakan termometer untuk mengukurnya. Nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas alat ukurnya, ada yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengukuran. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah ketepatan atau akurasi. Apa itu ketepatan? Jadi ketepatan ini menentukan menunjukkan seberapa dekat sih hasil pengukuran kita dengan hasil yang sebenarnya. Tentunya jika ketepatannya tinggi, maka hasil pengukuran dengan hasil yang sebenarnya itu tidak akan beda jauh. Yang kedua, kalibrasi alat. Saat kita melakukan pengukuran, pastikan alat yang kita gunakan sudah terkalibrasi. Kenapa? Kalibrasi ini merupakan standarisasi alat. Jadi, sebelum kita menggunakan alat ukur, pastikan alat ukurnya sudah standar untuk mengurangi kesalahan pada saat pengukuran. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah ketelitian atau presisi. Ketelitian ini menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran kita yang pertama dengan pengukuran kita yang selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan 5 kali pengukuran benda yang sama, itu seberapa dekat hasilnya. Semakin dekat, maka hasil kita semakin teliti atau semakin presisi. Nah, yang keempat adalah kepekaan atau sensitivitas. Semakin peka berarti hasil yang ditunjukkan adalah semakin menunjukkan angka yang sebenarnya. Jika kepekaannya kurang, maka hasil yang kita peroleh saat mengukur itu jauh dengan hasil sebenarnya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat ukur. Yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Di sini Ibu punya 3 alat ukur panjang. Yang satu sering kita pakai ya di kelas, ini namanya mistar. Yang ini namanya jangka sorong. Dan yang terakhir adalah mikrometer skrup. Ini bentuknya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah perbedaan terbesarnya adalah di ketelitian. Sekali lagi, perbedaan terbesarnya adalah di ketelitian.
Baik, sekarang untuk mistar terlebih dahulu. Mistar sering kita gunakan ya di kelas untuk membuat diagram, untuk membuat tabel. Nah, mistar ini memiliki skala, ini yang bagian atasnya itu adalah perskalanya adalah 1 cm. Ketelitiannya, skala terkecilnya itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Baik, nah di sini yang saat kita harus perhatikan ketika kita melakukan pengukuran adalah cara kita membaca hasil pengukuran. Di slide sudah Ibu tunjukkan bahwa pengukuran mengukur yang benar adalah mata kita sejajar dengan skala hasil pengukuran. Jadi tidak boleh lebih rendah dan tidak boleh lebih tinggi. Terlihat ya di gambar di sebelah kiri Ibu. Itu yang benar adalah mata sejajar dengan hasil pengukuran. Jika lebih rendah atau lebih tinggi, maka pengukuran akan menunjukkan hasil yang salah. Baik, mistar ini digunakan hanya untuk mengukur panjang benda yang masih bisa dijangkau di sekitar kita gitu. Kayak misalkan mengukur laptop, mengukur panjang laptop, mengukur panjang meja. Nah, bagaimana kalau misalkan digunakan untuk mengukur panjang jalan? Maka beda lagi, bukan pakai mistar penggaris. Nah, di sini Ibu tunjukkan ada beberapa jenis mistar. Ada yang disebut mistar penggaris, ada yang disebut mistar gulung. Ini digunakan untuk mengukur panjang kayu ketika membangun rumah, mengukur panjang ruangan. Sering lihat ya mistar gulung. Nah, dan yang ketiga adalah mistar pita. Mistar ini digunakan untuk mengukur panjang baju di tukang jahit. Baik, itulah jenis-jenis mistar. Nah, selanjutnya yang akan dibahas setelah mistar adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. 0,1 mm berarti 0,01 cm. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong ini yang bagian bawah. Bagian bawahnya ini digunakan untuk mengukur ketebalan, untuk mengukur diameter luar suatu pipa, suatu tabung. Nah, jangka sorong ini yang ada disebutnya, yang sebelah sini disebutnya rahang. Ini rahangnya yang sebelah sini disebut rahang tetap. Jadi dia posisinya akan tetap ketika untuk mengukur. Nah, di seberangnya ada namanya rahang geser. Rahang geser ini digunakan ketika mengukur ketebalan atau diameter, dia digeser seperti ini. Paham ya? Jadi ini rahang tetap, ini rahang geser. Ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu tabung atau suatu pipa. Nah, yang rahang di atasnya itu digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Paham ya? Jadi kalau diameter itu ada yang diameter luar, ada yang diameter bagian dalam. Ini untuk diameter luar, yang atasnya untuk diameter dalam. Nah, di jangka sorong ada skala yang besar ini disebut skala utama. Kemudian yang bawahnya ini menunjukkan ketelitiannya disebut skala Nonius atau skala Vernier. Di slide Ibu tunjukkan bagaimana cara membaca jangka sorong. Yang pertama, ketika kalian mengukur suatu panjang, misalkan menggunakan jangka sorong, kemudian kalian perhatikan skala utama yang berhimpit dengan skala 0 pada skala Nonius. Jadi kalian perhatikan skala utama seperti yang digambar yang berhimpit dengan skala 0 pada skala Nonius. Nah, di gambar Ibu tunjukkan bahwa yang ada tangannya ke bawah, bahwa skala utamanya itu menunjukkan panjang 1,1 cm. Nah, setelah itu untuk mengkoreksi ketelitiannya, kalian baca skala Nonius yang bagian bawahnya. Cari skala yang berhimpit antara skala bawah dengan skala atas. Yang berhimpit dari gambar terlihat bahwa angka 6,5. Jadi antara 6 dan 7 tengah-tengahnya berarti 0,5 ya, 6,5. Nah, berarti hasil pengukurannya Ibu tunjukkan di slide. Skala utama panjangnya 1,1 cm.
Nah, skala Vernier atau skala Noniusnya itu menunjukkan angka 6,5 dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong. Tadi kan Ibu sudah sebutkan ya bahwa jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm. Nah, 6,5 tadi dikalikan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,065 cm. Totalnya kalian jumlahkan antara membaca skala utama dengan skala Vernier. Jadi 1,1 cm ditambah 0,05 cm, totalnya adalah 1,165 cm. Paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah mikrometer skru. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur ketebalan plat, misalkan ketebalan kawat, jadi benda-benda yang sangat kecil. Kenapa digunakan si mikrometer skru? Karena ketelitiannya amat sangat tinggi, jadi mengurangi kesalahan. Nah, di mikrometer skru ini kalau tadi disorong ya, ditarik. Nah, kalau ini cara membacanya dengan diputar. Jadi bendanya dihimpit antara rahang ini dan rahang ini. Nah, nanti kalian baca, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah kalian baca di sini ditunjukkan slip reading. Itu pembacaan skala utama. Nah, slip reading itu menunjukkan angka berapa? Angka 4,5 mm ya. Jadi jangka sorong ini ketelitiannya adalah 1 mili, skala utamanya bernilai 1 mm dan ketelitiannya itu 0,01 mm. Jadi amat sangat teliti ya. Nah, di slip reading pembacaan skala utama di gambar Ibu tunjukkan bahwa skala yang ditunjukkan adalah 4,5 mm. Jadi satu skalanya bernilai 1 mm ya. Dan yang di bawah bernilai 0,5 mm. Jadi itu pembacaannya 4,5 mm. Nah, kemudian skala putarnya, cara bacanya adalah skala putar yang mendatar itu berhimpit dengan skala utama. Di gambar terlihat bahwa skala yang berhimpit dengan skala utama, garis mendatarnya adalah angka 12. Jadi 10 dari bawah, hitung 1 ke atas, 11, 1 ke atas lagi, 12. Nah, jadi hasil pengukurannya adalah skala utama sebesar 4,5 mm, kemudian skala putarnya yang bernilai 12 dikalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Sehingga 12 kali 0,01 mm sama dengan 0,12. Totalnya kita jumlahkan pembacaan skala utama dengan skala putar. Jadi totalnya adalah 4,5 ditambah 0,12, 4,62. Paham ya? Nah, kemudian kita bahas mengenai ketidakpastian. Kenapa dibahas ketidakpastian? Tidak ada segala sesuatu yang sempurna, pasti memiliki kekurangan, termasuk hasil pengukuran kita. Nah, di sini kalau misalkan kita melaporkan hasil pengukuran, kita boleh menambahkan ketidakpastian, disebut sebagai ketidakpastian mutlak. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah X sama dengan X0 ditambah delta X. X itu adalah laporan hasil pengukuran kita, delta X adalah ketidakpastian alat. Rumusnya setengah dikali skala terkecil. Nanti Ibu kasih contohnya. Dan X0 adalah hasil pengukuran. Ibu kasih contoh di sini, mengukur menggunakan mistar. Ujung sebelahnya dihimpit dengan skala 0. Ujung sebelah laginya kita baca sebagai hasil pengukuran. Terlihat dari gambar bahwa panjang benda itu mencapai 3,4 cm, tetapi tidak pas, tidak tepat. Nah, di sini kita boleh menambahkan angka ketidakpastian atau angka taksiran. Berapa besarnya? Besarnya rumusnya adalah setengah dikali skala terkecil. Tadi kan mistar skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah 3,4 cm ditambah setengah dikali 0,1 cm sama dengan 3,45 cm. Terbayang ya dari gambar? Oke, kemudian kita lanjut ke pengukuran massa. Massa atau orang biasa sering menyebutnya sebagai berat. Prinsip kerjanya adalah mengukur keseimbangan kedua lengan.
Jadi awalnya pengukuran massa itu menggunakan alat yang disebut sebagai neraca. Gimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah mengukur keseimbangan kedua lengan. Sering lihat ya neraca kalau di pasar untuk menimbang buah, sayur, kalau di toko emas untuk menimbang berat emas ya. Kalau misalkan di toko untuk menimbang berat telur, berat minyak sayur dan lain sebagainya. Nah, semakin kecil kapasitas neraca, maka neraca tersebut semakin teliti. Oke, paham ya kalau untuk mengukur massa gunakan neraca. Nah, sekarang untuk mengukur waktu. Untuk mengukur waktu ini ada banyak sekali alat ukur dari zaman Mesir kuno digunakan pasir gitu, jam pasir. Kemudian ada lagi jam matahari. Hingga sekarang ada alat ukur waktu yang lebih teliti, yaitu stopwatch. Stopwatch sering lihat ya kalau guru olahraga pegang stopwatch. Nah, stopwatch itu memiliki ketelitian hingga 0,1 sekon. Dan yang terakhir adalah alat ukur suhu. Alat ukur suhu disebut termometer. Ada 3 jenis termometer. Yang pertama berdasarkan derajatnya ya, berdasarkan satuannya. Ada yang disebut termometer Celcius, berarti satuannya adalah Celcius. Skala terkecilnya adalah 0 dan skala terbesarnya adalah 100. Nah, yang kedua ada termometer Raymond. Termometer Raymond skala terkecilnya 0, skala terbesarnya 80. Yang terakhir ada skala Fahrenheit. Skala terkecilnya adalah 32 dan skala terbesarnya adalah 212. Nah, termometer prinsip kerjanya seperti ini. Jadi termometer yang Ibu tampilkan di bagian bawahnya itu ada cairan. Cairannya itu bisa diisi raksa, bisa diisi alkohol. Kalau misalkan terjadi perubahan temperatur, misalkan temperatur menjadi panas, si air raksa atau air alkohol yang dalam bagian bawah itu akan memuai. Nah, pemuaiannya itu menunjukkan berapa sih suhu dari perubahan suhu tersebut. Jadi nanti pemuaiannya itu menunjukkan hasil dari pengukuran suhu. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.